Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan kisah ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan perlindungan dalam setiap langkah. Kisah yang akan saya ceritakan bukan sekadar cerita sekolah di desa terpencil, tetapi tentang ketulusan, pilihan hidup, dan satu jiwa yang terjebak di antara dua alam. Dengarkan dengan hati, karena cerita ini diceritakan perlahan, seperti hujan gerimis yang tak pernah benar-benar deras, tapi dinginnya meresap sampai ke tulang. Bu Ratna masih ingat jelas pagi itu. Udara dingin menyelimuti tubuhnya saat sepeda motor tua yang ia kendarai mulai memasuki wilayah desa Kalisuren, sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu. Kabut tipis menggantung rendah, membuat jarak pandang hanya beberapa meter ke depan. Pohon tinggi berdiri rapat di kanan kiri jalan, seolah mengawasi setiap orang yang masuk. Ini adalah hari pertamanya mengajar sebagai guru honorer. Tenang, Ratna. Ini cuma sekolah desa, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun entah kenapa, sejak memasuki wilayah itu, dadanya terasa sedikit sesak. Bukan karena lelah, tapi seperti ada perasaan asing yang menempel perasaan, seolah ia sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Bangunan SD Negeri Kalisuren berdiri sederhana, dindingnya kusam, catnya mengelupas, dan halaman sekolah tampak lembab. Meski hujan sudah lama reda, bel sekolah belum berbunyi, tapi beberapa murid sudah duduk rapi di kelas. Bu Ratna melangkah masuk ke ruang guru. Di sana hanya ada satu meja kayu panjang, lemari arsip tua, dan bau kertas lembab yang bercampur dengan aroma tanah basah. "Selamat pagi, Bu," sapa seorang guru perempuan paruh baya. "Pagi, Bu, saya Ratna, guru baru," jawabnya sambil tersenyum. Tak ada sambutan hangat berlebihan. Semua terasa datar, wajar, dan sederhana. Tapi justru itu yang membuat suasana terasa sedikit janggal, terlalu tenang untuk sebuah sekolah. Jam pelajaran dimulai. Bu Ratna melangkah ke kelas 3. Kelas yang akan ia pegang. Saat membuka pintu, suara kursi kayu bergeser pelan menyambutnya. Murid-murid berdiri serempak. "Selamat pagi, Bu Guru." "Pagi, anak-anak," jawab Bu Ratna lembut. "Silakan duduk." Ia berdiri di depan kelas, memperkenalkan diri, lalu membuka buku absen. Tangannya berhenti di tengah halaman. 1, 2, 3. Bu Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Ada 11 anak di kelas itu. Padahal di daftar absen hanya tertulis 10 nama. Matanya tertuju ke bangku paling belakang. Seorang anak laki-laki duduk diam di sana. Tubuhnya kurus. Seragamnya tampak rapi, tapi warnanya lebih pucat dibanding yang lain. Rambutnya hitam lurus, sedikit basah seperti habis kehujanan. Padahal hujan sudah berhenti sejak subuh. Anak itu menunduk, tidak ikut memandang ke depan seperti murid lainnya. Mungkin salah hitung, pikir Bu Ratna. Ia mengulang menghitung. Hasilnya sama 11. Hujan rintik tiba-tiba terdengar di atap seng kelas. Tipis, nyaris seperti bisik. Bu Ratna menghela napas, lalu mulai memanggil satu persatu nama murid sesuai absen. Semua menjawab hadir. Saat sampai di nama terakhir, ia menutup buku dan menatap kelas. "Baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau kenalan dengan satu anak lagi," katanya sambil tersenyum, "yang duduk di bangku belakang." "Namanya siapa?" Kelas mendadak sunyi. Anak-anak lain menatap lurus ke depan, seolah tidak mendengar apapun. Anak di bangku belakang perlahan mengangkat kepalanya. Matanya hitam, dalam, dan tenang dengan cara yang tidak biasa untuk anak seusianya. "Nama saya Raka, Bu," ucapnya pelan. Suara itu terdengar jelas, tapi anehnya seperti bergema tipis di ruangan. Bu Ratna mengangguk, meski jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. "Baik, Raka, selamat belajar ya." Pelajaran berlangsung seperti biasa. Raka mengikuti dengan sangat baik. Ia menulis rapi, menjawab soal dengan benar, dan selalu duduk tenang. Terlalu tenang. Saat Bu Ratna berjalan mendekat ke bangku belakang, hawa dingin langsung menyentuh lengannya, seperti berdiri dekat kulkas yang terbuka lama. Raka menunduk. "Ibu, kapurnya jatuh," katanya sambil menunjuk lantai. Bu Ratna terdiam. Swat, anak itu sopan, tapi membuat tengkuknya merinding tanpa alasan jelas. Waktu istirahat tiba. Anak-anak keluar kelas. Bu Ratna tetap di dalam, membuka kembali buku absen dengan dahi berkerut.
Tak ada nama Raka. Ia berdiri dan bertanya pada guru lain. Bu, maaf, di kelas 3 memang ada 11 murid ya? Guru itu menggeleng mantap. Tidak, Bu Ratna, dari dulu cuma 10. Tapi ada satu anak laki-laki duduk paling belakang. Wajah guru itu berubah heran. Saya tidak pernah lihat saat Bu Ratna kembali ke kelas. Bangku paling belakang kosong. Kering, tak ada tas, tak ada buku. Dan hujan di luar sudah berhenti sepenuhnya. Di dalam hati, Bu Ratna mulai bertanya pelan. Kalau dia bukan murid terdaftar, lalu siapa yang tadi menjawab namanya? Dan tanpa ia sadari, hari pertamanya mengajar bukanlah awal karier biasa, melainkan langkah pertama menuju pertemuan dua dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam setelah hari pertamanya mengajar, Bu Ratna sulit memejamkan mata, bukan karena lelah, melainkan karena bayangan bangku paling belakang yang terus muncul di benaknya. Setiap kali ia mencoba tidur, wajah anak itu kembali terlintas tenang, pucat, dan terlalu dewasa untuk ukuran anak kelas 3 SD. Cuma salah lihat, mungkin aku terlalu capek, bisiknya pada diri sendiri. Namun, entah kenapa, hatinya tidak sepenuhnya percaya pada penjelasan itu. Keesokan paginya, cuaca cerah, langit desa Kalisuren biru pucat tanpa awan. Udara tetap dingin, tapi tidak lembab seperti kemarin. Bu Ratna berangkat ke sekolah dengan perasaan waspada yang ia sendiri tidak mengerti. Saat bel berbunyi dan ia memasuki kelas 3, matanya langsung mencari bangku paling belakang. Kosong, hanya ada 10 murid. Sesuai dengan daftar absen, Bu Ratna menghembuskan napas lega. Namun perasaan aneh justru semakin menguat. Seolah kejadian kemarin bukan sekadar hayalan, melainkan sesuatu yang menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Pelajaran berlangsung normal sampai menjelang siang lengket yang todi. Cerah perlahan berubah. Awan tipis menggantung, dan udara di dalam kelas mendadak terasa lebih dingin. Tak lama kemudian, suara rintik hujan kembali terdengar pelan, halus, nyaris seperti bisikan. Bu Ratna menoleh ke jendela, dan di saat itulah bangku paling belakang terisi kembali. Raka duduk di sana. Ia muncul tanpa suara, tanpa langkah, seolah sejak awal memang sudah berada di tempat itu. Seragamnya tampak sedikit lebih basah dari kemarin. Ujung lengan, bajunya lembab, meneteskan air ke lantai kayu. Tak satu pun murid lain menoleh ke arahnya. Jantung Bu Ratna berdegup kencang, tapi ia memaksakan diri tetap tenang. Baik, kita lanjutkan pelajaran, katanya. Suaranya terdengar lebih tenang daripada perasaannya. Sepanjang jam pelajaran, Bu Ratna memperhatikan Raka. Anak itu selalu mengerjakan tugas dengan cepat. Tulisannya rapi, bahkan lebih rapi dari murid lain. Saat Bu Ratna bertanya soal cerita bacaan, Raka menjawab dengan bahasa yang sangat tertata. Seperti orang dewasa yang sedang meniru cara bicara anak kecil. Menurutmu, apa arti kejujuran, Raka? Tanya Bu Ratna suatu saat. Raka terdiam sebentar, lalu menjawab pelan. Kejujuran itu berkata apa adanya, Bu. Walaupun akibatnya menyakitkan. Bu Ratna tertegun. Jawaban itu terlalu dalam. Saat istirahat, hujan berhenti. Anak-anak keluar kelas, tertawa, dan berlarian di halaman. Bu Ratna sengaja menunggu di dalam. Matanya tak lepas dari bangku belakang. Raka masih duduk di sana. Raka, panggilnya akhirnya. Anak itu menoleh perlahan. Ayah, Bu, kamu. Rumahnya di mana? Raka, tangannya mencengkeram tepi bangku. Di dekat sini, Bu. Tapi ibu tidak bisa ke sana. Ayah ibumu siapa? Anak itu terdiam lebih lama. Hujan kembali turun tipis di luar. Padahal langit belum sepenuhnya gelap. Ayah ibu bilang, aku harus belajar seperti manusia. Ucapnya lirih Bu Ratna. Marinding belajar seperti manusia, ulangnya, berusaha tersenyum. Maksudnya bagaimana? Raka mengangkat wajahnya. Macanya, bekala tonight. Belajar duduk, belajar bicara sopan, belajar patuh pada guru, supaya aku tidak hilang. Kalimat terakhir diucapkannya hampir tak terdengar. Sebelum Bu Ratna sempat bertanya lagi, suara bel masuk berbunyi. Saat ia menoleh sebentar ke pintu dan kembali melihat bangku belakang Raka sudah tidak ada. Lantai di bawah bangkunya basah, seperti bekas tetesan hujan. Sore itu, Bu Ratna menemui kepala sekolah. Pak, saya mau tanya, di kelas 3
Benar-benar tidak pernah ada murid bernama Raka? Tanyanya hati-hati. Kepala sekolah mengernyit. Tidak ada, Bu Ratna. Dari dulu muridnya 10, nama-namanya tidak pernah berubah. Tapi saya melihat sendiri. Bu Ratna, potongnya pelan. Di desa ini, lebih baik fokus mengajar saja. Kalimat itu diucapkan tanpa nada mengancam, tapi justru membuat bulu kuduk Bu Ratna berdiri. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Raka selalu muncul saat hujan gerimis dan menghilang saat hujan berhenti. Tidak pernah ada satupun guru atau murid lain yang mengaku melihatnya. Hanya Bu Ratna seorang. Suatu sore, penjaga sekolah yang sudah tua menyapanya di halaman. Bu guru baru, ya? Tanyanya sambil menyapu daun basah. Iya, Pak. Lelaki itu menatap ke arah kelas 3. Kalau nanti hujan turun, jangan heran kalau kelas terasa lebih ramai. Bu Ratna menelan ludah. Bapak, pernah lihat murid tambahan di kelas saya? Sapu itu berhenti bergerak. Yang duduk paling belakang, Bu Ratna mengangguk pelan. Penjaga sekolah tersenyum tipis. Senyum yang tidak membawa rasa aman. Kalau dia rajin belajar, berarti masih diberi waktu untuk apa, Pak? Lelaki itu melanjutkan menyapu tanpa menjawab. Malam itu Bu Ratna duduk sendiri di kamar kontrakan, mendengarkan hujan gerimis yang turun tanpa henti. Di kepalanya, suara Raka terus terngiang. Supaya aku tidak hilang. Dan untuk pertama kalinya sejak menjadi guru, Bu Ratna sadar, di kelasnya, ia tidak hanya mengajarkan pelajaran sekolah, melainkan menjadi satu satania pengikat wujud bagi anak yang tak sepenuhnya milik dunia manusia. Sejak hari itu, Bu Ratna mulai menghitung waktu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi berdasarkan jam pelajaran atau bunyi bel sekolah, melainkan berdasarkan cuaca. Jika pagi cerah, hatinya sedikit lebih ringan. Namun jika langit mulai kelabu dan angin dari arah hutan membawa bau tanah basah, dadanya otomatis mengeras, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Hari itu, langit desa Kalisuren tampak menggantung rendah sejak pagi. Awan kelabu bergerak lambat, tidak tebal, tidak pula terang, seperti ragu untuk menurunkan hujan. Bu Ratna berdiri di depan kelas 3, menuliskan pelajaran di papan tulis. Murid-murid duduk tenang, 10 anak, lengkap sesuai absen. Namun perasaan dia tidak tenang. Tangan Bu Ratna berhenti menulis ketika suara rintik pertama terdengar di atap seng. Tik-tik, tik-tik-tik. Suara hujan itu sangat halus, nyaris tidak terdengar. Tapi Bu Ratna langsung menoleh ke arah bangku paling belakang. Kosong. Ia menelan ludah. Belum, gumamnya pelan. Pelajaran terus berjalan. Hujan semakin jelas, tapi tetap tipis. Bukan hujan deras, melainkan gerimis yang terasa dingin meski jatuh perlahan. Lalu, tanpa suara, tanpa gerakan yang bisa dijelaskan, Raka kembali duduk di bangku paling belakang. Tidak ada satupun murid yang bereaksi. Bu Ratna merasakan tengkuknya merinding hebat. Ia menoleh perlahan, memastikan matanya tidak salah lihat. Raka menandok. Tangannya sudah memegang pensil, seolah memang dari tadi mengikuti pelajaran. Bu, saya ketinggalan, tanyanya pelan. Suara itu membuat jantung Bu Ratna berdegup keras. Tidak, jawabnya, berusaha tetap tenang. Kita masih di soal yang sama. Raka mengangguk. Baik, Bu. Bu Ratna melanjutkan mengajar, meski suaranya terasa asing di telinganya sendiri. Setiap beberapa detik, ia melirik bangku belakang. Raka tetap di sana, diam, fokus, dan tidak pernah menoleh ke murid lain. Saat Bu Ratna berjalan mendekat untuk memeriksa buku latihan, hawa dingin kembali menyergap. Jauh lebih dingin dari biasanya. Ia berdiri di samping Raka. Tulisan anak itu sangat rapi. Tidak ada coretan, tidak ada kesalahan. Kamu pintar sekali, ucap Bu Ratna refleks. Raka menoleh perlahan. Aku hanya meniru, Bu. Meniru siapa? Manusia. Jawaban itu membuat Bu Ratna terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi perasaan tidak enak tiba-tiba menyelubungi hatinya. Sejak hari itu, Bu Ratna mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya tak ia sadari. Raka tidak pernah makan saat istirahat. Ia tidak pernah berkeringat, meski udara kelas terasa pengap. Dan setiap kali hujan mulai reda, tubuhnya tampak semakin samar, seperti bayangan yang hampir hilang. Suatu hari, Bu Ratna mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Saat hujan turun dan Raka muncul, ia sengaja mengajak anak-anak membaca nyaring secara bergantian. Sekarang, giliran Raka, katanya dengan suara sedikit lebih tegas dari biasanya.
Beberapa murid terlihat bingung. "Bu, siapa?" tanya seorang anak perempuan polos. Bu Ratna tersenyum kaku. Yang duduk di belakang, anak-anak menoleh ke arah bangku itu. Kosong bagi mereka. Raka tetap duduk di sana. Ia membaca dengan lancar. Suaranya jelas, kata demi kata diucapkan sempurna. Namun bagi murid lain, suara itu tidak terdengar sama sekali. Setelah selesai, Bu Ratna bertanya, "Kalian dengar bacaan Raka?" Anak-anak saling menatap, lalu menggeleng. "Tidak ada yang baca, Bu," jawab mereka serempak. Keringat dingin mengalir di pelipis Bu Ratna. Setelah kelas usai, hujan berhenti. Raka masih duduk, tapi wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Raka," panggil Bu Ratna pelan. "Iya, Bu, kamu sebenarnya siapa?" Anak itu menunduk lama. Tangannya bergetar tipis. "Aku belum siapa-siapa," jawabnya lirih. "Aku belajar supaya bisa jadi seperti kalian." "Kenapa harus belajar di sini?" "Karena di sini ada ibu." Kalimat itu membuat dada Bu Ratna terasa sesak. "Kalau aku tidak mengajar lagi?" tanya Bu Ratna tanpa sadar. Raka mendongak, matanya melebar. "Aku akan lupa caranya bertahan." Hujan tiba-tiba turun lagi, meski sebelumnya sudah berhenti. "Bertahan dari apa?" desak Bu Ratna. Raka menggigit bibirnya. "Dari hilang." Sesaat kemudian, bel berbunyi. Raka lenyap di depan mata Bu Ratna perlahan, seperti kabut yang tertiup angin. Hari-hari berikutnya, Bu Ratna menjadi semakin lelah secara batin. Ia mulai bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat bangku-bangku sekolah kosong. Hujan turun tanpa henti, dan suara anak kecil memanggilnya dari kejauhan. "Bu, ajar ya." Suatu sore saat hujan turun lagi, Bu Ratna bertemu penjaga sekolah di lorong kelas. "Pak," katanya lirih. "Anak itu sudah lama." Penjaga sekolah tidak langsung menjawab. Ia menatap hujan di halaman. "Dulu," katanya pelan, "pernah ada guru yang juga melihatnya." Bu Ratna menoleh cepat. "Lalu gurunya sekarang di mana?" Penjaga sekolah menghela napas. "Pindah. Sejak itu, bangku belakang sering kosong dan hujan di kelas. Jadi, terasa lebih dingin." Bu Ratna menelan ludah. "Kamu berbeda," lanjut lelaki tua itu. "Anak itu masih duduk sampai sekarang." Malam itu, Bu Ratna duduk sendirian di kamar kontrakannya. Hujan gerimis kembali turun, mengetuk atap dengan irama pelan. Untuk pertama kalinya, ia mengakui dalam hati, Raka bukan sekadar murid tetapi ia adalah makhluk yang sedang belajar menjadi manusia. Dan Bu Ratna adalah satu-satunya guru yang bisa menjaga keberadaannya. Dan semakin lama ia mengajar dengan tulus, semakin besar pula risiko yang harus ia tanggung. Karena di desa Kalisuren, tidak semua murid boleh lulus dengan selamat. Sejak percakapan singkat dengan penjaga sekolah sore itu, Bu Ratna tak lagi bisa menipu dirinya sendiri. Ini bukan sekadar perasaan, bukan pula kelelahan kerja. Ada sesuatu yang nyata di kelasnya, dan sesuatu itu membutuhkan jawaban Peji. Itu hujan. Tidak turun, tetapi udara terasa lembab seperti sisa dingin yang tertinggal semalaman. Bu Ratna berangkat lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung masuk kelas, melainkan berjalan ke arah rame-rama tua di sisi desa, mengikuti petunjuk samar yang ia dapat dari penjaga sekolah. "Kalau mau tahu soal bangku belakang," kata lelaki tua itu, "kemarin temui saja Mbah Wiryo. Rumahnya dekat batas hutan." Nama itu berputar-putar di kepala Bu Ratna sepanjang jalan. Rumah Mbah Wiryo berdiri terpisah dari pemukiman lain. Bangunannya sederhana, dinding kayu tua, atap genteng hitam. Di sekelilingnya tumbuh pohon-pohon besar yang membuat halaman selalu teduh dan gelap. Meski matahari sudah cukup tinggi, Bu Ratna berhenti di depan pagar bambu. "Assalamualaikum," panggilnya pelan. Tak lama kemudian, suara batuk tua terdengar dari dalam rumah. "Waalaikumsalam, masuk saja, Ndu." Bu Ratna melangkah masuk dengan hati-hati. Bau kayu tua dan tanah basah menyambutnya. Di dalam, seorang lelaki tua duduk bersila di tikar pandan. Rambutnya putih seluruhnya, matanya tajam namun tenang. "Kamu guru baru di SD Kalisuren?" katanya tanpa bertanya. Bu Ratna terkejut. "Iya, Mbah." "Dan kamu melihat anak yang duduk paling belakang?" Kalimat itu diucapkan datar, seolah sedang membicarakan cuaca. Bu Ratna menelan ludah. "Jadi, memang benar ada anak itu?" Mbah Wiryo tersenyum tipis. "Ada, tapi tidak semua orang diberi mata untuk melihat." Bu Ratna duduk perlahan. Tangannya dingin,
namanya Raka, lanjut Mbah Wiryo. Atau setidaknya, itu nama yang paling sering ia pakai. Dia manusia atau bukan? Tanya Bu Ratna. Suaranya hampir bergetar. Mbah Wiryo terdiam cukup lama. Ia mengambil segelas air, meminumnya sedikit, lalu berkata pelan, "Dia anak Bunian." Dada Bu Ratna terasa sesak. Di lereng Lawu ini, lanjut Mbah Wiryo, ada jalur lama. Jalur yang mempertemukan alam manusia dan alam Bunian. Tidak semua orang bisa melewatinya. Dan tidak semua makhluk boleh tinggal lama di salah satu sisi. Lalu, Raka, dia sedang belajar, jawab Mbah Wiryo. Belajar menjadi manusia. Bu Ratna teringat ucapan Raka di kelas. Aku belajar seperti manusia, Bu. Kenapa harus belajar di sekolah? Tanyanya. Mbah Wiryo menatap keluar jendela, ke arah hutan yang diam. Karena sekolah adalah tempat manusia diajarkan menjadi manusia. Bukan hanya membaca dan menulis, tapi juga bersikap, merasa, dan memilih. Bu Ratna terdiam. Hatinya terasa semakin berat. Lalu, kenapa saya? Tanyanya lirih. Mbah Wiryo menoleh kembali. Karena kamu mengajar dengan hati. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam perasaan Bu Ratna lebih keras dari yang ia duga. Dulu, lanjut Mbah Wiryo, pernah ada guru lain yang melihat Raka ia juga tulus. Tapi suatu hari, ia memilih pergi. Sejak itu, Raka hampir kehilangan wujudnya. Dan sekarang? Tanya Bu Ratna. Sekarang, dia kembali duduk di bangku paling belakang. Jawab Mbah Wiryo pelan. Karena kamu masih mengajarinya. Bu Ratna menggenggam ujung bajunya. Kalau saya berhenti? Mbah Wiryo menghela napas panjang. Anak itu akan terjebak. Tidak sepenuhnya Bunian, tidak sepenuhnya manusia. Ada makhluk yang tidak kuat berada di dua alam sekaligus. Dia bisa menghilang. Lebih buruk dari itu, jawab Mbah Wiryo. Ia akan lupa siapa dirinya. Hujan tiba-tiba turun tipis di luar rumah, seolah menyetujui kata-kata itu. Bu Ratna pamit dengan langkah gontai. Sepanjang jalan kembali ke sekolah, kepalanya dipenuhi pertanyaan. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan semua ini tidak masuk akal. Tapi setiap kepingan cerita terasa pas, menyatu dengan apa yang selama ini ia alami saat ia memasuki kelas 3. Hujan masih turun. Bangku paling belakang terisi. Raka duduk di sana. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Bu Ratna berdiri lama di depan kelas sebelum akhirnya berkata, "Selamat pagi, anak-anak." "Selamat pagi, Bu," jawab murid-murid serempak. Bu Ratna memulai pelajaran, tapi matanya beberapa kali bertemu dengan Raka. Anak itu menatapnya dengan tatapan penuh harap, bukan seperti murid kepada guru, melainkan seperti seseorang yang menggantungkan hidupnya pada satu tali terakhir saat istirahat. Bu Ratna mendekati bangku belakang. "Raka," panggilnya pelan. "Iya, Bu, kamu tahu siapa kamu?" Raka tersenyum samar. "Aku sedang belajar, Bu. Kalau sudah cukup, aku boleh memilih. Memilih apa? Memilih tinggal atau pergi?" Bu Ratna menelan ludah. "Dan kalau kamu belum cukup belajar Roka Menandok, aku akan hilang di tengah jalan." Hujan berhenti perlahan. Tubuh Raka mulai memudar. "Sampai besok, Bu," katanya lirih. Dan ia menghilang, menyisakan bangku basah dan dingin. Bu Ratna berdiri sendiri di kelas kosong. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti posisi dirinya. Ia bukan hanya guru honorer di desa terpencil. Ia adalah penjaga batas. Orang yang tanpa sadar memegang keputusan tentang nasib satu makhluk yang terjebak di antara dua dunia. Dan mulai hari itu, Bu Ratna sadar, setiap pelajaran yang ia ajarkan bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan penentu apakah Raka akan tetap ada atau lenyap selamanya. Setelah pertemuan dengan Mbah Wiryo, hidup Bu Ratna tidak pernah kembali seperti semula. Setiap pagi, sebelum berangkat mengajar, ia selalu berdiri beberapa menit di depan cermin. Wajahnya tampak sama mata, hidung, dan senyum yang masih berusaha ia pakai seperti biasa. Namun di balik itu, ada beban yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Ia kini tahu satu hal pasti. Raka ada karena ia mengajar. Dan Raka bisa hilang jika ia berhenti. Namun Bu Ratna juga manusia. Ia lelah, ia takut, dan ia ragu apakah dirinya cukup kuat menanggung sesuatu yang bahkan tidak pernah ia pelajari di bangku kuliah keguruan. Hari itu, langit cerah.
Tidak ada awan, tidak ada gerimis. Di kelas 3, bangku paling belakang kosong. Bu Ratna mengajar seperti biasa, tapi perhatiannya terpecah. Setiap kali menoleh ke bangku belakang, hatinya terasa aneh, lega sekaligus hampa. Saat jam istirahat, ia duduk sendiri di ruang guru. Di hadapannya tergeletak map coklat berisi berkas laporan. Tangannya bergetar saat menyentuhnya. Aku mau cari penjelasan, bisiknya, bukan menyakiti siapa-siapa. Ia menulis laporan singkat tentang murid tak terdaftar yang hanya muncul di waktu tertentu. Bahasanya formal, datar, tanpa menyebut bunian atau hal-hal gaib. Ia berharap setidaknya ada pemeriksaan logis. Sore itu, ia mengantar sendiri laporan tersebut ke kantor kecamatan. Beberapa hari berlalu tanpa jawaban. Namun sejak laporan itu dikirim, perubahan mulai terasa. Hujan gerimis datang lebih sering. Bahkan di hari-hari yang seharusnya cerah, udara di kelas terasa lebih dingin dari biasanya. Dan saat Raka muncul kembali, Bu Ratna langsung menyadari sesuatu yang berbeda. Wajah Raka lebih pucat, piuk biasa, melainkan seperti warna yang perlahan ditarik dari tubuhnya. Tulisan di bukunya tampak memudar, seolah tinta itu larut bersama udara lembab. Raka, panggil Bu Ratna pelan saat hujan turun tipis dan murid lain sibuk mengerjakan soal. Iya Bu, jawabnya, tapi suaranya terdengar lebih jauh dari biasanya. Kamu sakit? Raka menggeleng perlahan. Aku capek. Belajar. Raka menunduk lama. Capek bertahan. Kalimat itu membuat tangan Bu Ratna gemetar. Sejak hari itu, Raka mulai sering terlambat muncul. Kadang hujan sudah turun cukup lama sebelum ia akhirnya terlihat di bangku belakang. Kadang ia muncul, tapi hanya sebentar sebelum kembali memudar. Suatu siang, hujan turun sangat tipis, hampir tidak terdengar. Raka muncul, tapi tubuhnya tampak seperti bayangan yang tidak sempurna. Bu, katanya lirih. Ibu marah sama aku? Bu Ratna tercekat. Tidak nak, kenapa bertanya begitu? Ibu kelihatan jauh. Bu Ratna menunduk, air matanya hampir jatuh. Ibu cuma bingung. Raka mengangguk pelan. Ayah bilang, kalau manusia bingung, mereka sering pergi. Siapa ayahmu? Tanya Bu Ratna. Cepat. Rocket yang menunggu di antara. Sore itu, sepulang sekolah, Bu Ratna dipanggil ke ruang kepala sekolah. Bu Ratna, kata kepala sekolah dengan nada resmi, kami menerima surat dari dinas. Jantung Bu Ratna berdegup kencang. Isinya menyatakan bahwa laporan ibu tidak bisa diproses. Tidak ada bukti dan tidak ada saksi. Bu Ratna menelan ludah. Lalu, bagaimana dengan saya? Kepala sekolah menatapnya lama. Terus terang, kami menyarankan ibu pindah. Ini demi kesehatan ibu sendiri. Kalimat itu terdengar halus, tapi maknanya jelas. Pergi. Malam itu hujan turun tanpa henti. Bu Ratna duduk di kamar kontrakan, memeluk lututnya. Suara hujan mengetuk atap seng seperti hitungan waktu yang terus berjalan. Tiba-tiba, ada ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Bu Ratna membeku. Bu, suara kecil terdengar dari luar. Bu Ratna, ia membuka pintu perlahan. Raka berdiri di sana, tanpa payung. Tubuhnya hampir tembus pandang. Air hujan menembus dirinya, jatuh langsung ke tanah. Raka, napas Bu Ratna tercekat. Dengar ibu mau pergi, katanya pelan. Siapa yang bilang? Raka tersenyum sedih. Kalau manusia mulai menulis laporan, artinya mereka ingin lepas. Bu Ratna berlutut di depan anak itu. Ibu cuma takut nak. Aku juga, jawab Raka jujur. Kalau ibu berhenti mengajar dengan tulus, aku akan lupa caranya tetap ada. Air mata Bu Ratna jatuh. Ibu tidak mau kamu hilang. Raka menatapnya dalam-dalam. Tapi ibu juga manusia. Manusia boleh memilih. Hujan semakin deras. Tubuh Raka mulai memudar. Besok, aku mungkin datang, atau mungkin tidak, katanya pelan. Kalau aku tidak datang, berarti aku sedang belajar sendiri. Jangan, bisik Bu Ratna. Tunggu ibu. Raka tersenyum tipis. Aku menunggu, Bu. Dan malam itu, Raka menghilang di depan mata Bu Ratna, menyatu dengan hujan. Bu Ratna menutup pintu dengan tangan gemetar. Ia sadar, laporan yang ia kirim bukan hanya kertas administrasi. Itu adalah tanda keraguan. Dan di dunia tempat dua alam saling bersinggungan,
Keraguan manusia bisa menjadi vonis bagi makhluk yang menggantungkan hidupnya pada ketulusan. Babak ini belum berakhir, karena pilihan Bu Ratna bertahan atau pergi akan menentukan apakah bangku paling belakang masih layak untuk diisi, atau selamanya kosong tanpa nama. Sejak malam Raka datang ke kontrakan itu, Bu Ratna tidak lagi tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara hujan selalu hadir lebih dulu dalam mimpinya. Gerimis tipis yang jatuh pelan, suara air menyentuh tanah, lalu bayangan bangku paling belakang yang kosong, dingin, dan menunggu. Pagi itu, Bu Ratna bangun dengan tubuh terasa berat. Kepalanya pening, matanya sembab. Di luar, langit kelabu menggantung rendah, seperti menahan sesuatu agar tidak jatuh sepenuhnya. Ia berangkat ke sekolah dengan langkah ragu. Hari itu, kelas 3 terasa sunyi. Murid-murid duduk tenang, lebih tenang dari biasanya. Tidak ada suara bercanda, tidak ada tawa kecil. Dan yang paling menusuk perasaan Bu Ratna, bangku paling belakang kosong, hujan belum turun. Bu Ratna mengajar dengan perasaan hampa. Kata-kata keluar dari mulutnya, tapi hatinya tidak benar-benar hadir. Setiap beberapa menit, ia menoleh ke jendela, berharap melihat tanda-tanda hujan. Namun langit tetap menahan diri. Saat jam istirahat, Bu Ratna duduk sendirian di kelas. Ia memandang bangku terakhir itu lama sekali, seolah berharap Raka muncul hanya dengan dipikirkan. Bu Ratna tersentak. Suara itu sangat pelan, tapi ia mengenalnya. Raka berdiri di dekat pintu kelas. Tubuhnya tidak utuh, kaki yang tampak samar, seperti bayangan yang hampir terhapus. Wajahnya pucat, lebih pucat dari sebelumnya. Hujannya belum turun, kata Bu Ratna lirih. Raka tersenyum lemah. Aku pinjam waktu, Bu. Pinjam waktu? Suara Bu Ratna bergetar. Iya, supaya bisa pamit kalau perlu. Hati Bu Ratna terasa diremas. Duduklah. Raka duduk di bangku paling belakang. Bangku itu berderit pelan, seolah menyesuaikan diri dengan keberadaan yang nyaris hilang. Kamu kenapa seperti ini? Tanya Bu Ratna menahan air mata. Raka menandok. Aku mulai lupa caranya bertahan di sini. Karena laporan itu? Tanya Bu Ratna pelan. Raka mengangguk. Bukan laporannya, Bu, tapi keraguan Ibu. Kalimat itu membuat dada Bu Ratna sesak. Ayah bilang, lanjut Raka, kalau manusia ragu, ikatan jadi tipis. Dan kalau ikatan putus, ia tidak melanjutkan. Hujan akhirnya turun. Gerimis tipis, seperti napas terakhir dari langit yang menahan tangis terlalu lama. Tubuh Raka sedikit lebih jelas, tapi tetap rapuh. Bu, katanya pelan, kalau Ibu harus pergi, tidak apa-apa. Jangan bilang begitu. Bu Ratna hampir berbisik. Ibu tidak mau kamu terjebak. Raka menatapnya. Aku juga tidak mau Ibu kehilangan hidup sebagai manusia. Hari itu sepulang sekolah, Bu Ratna dipanggil lagi oleh kepala sekolah. Bu Ratna, katanya dengan suara datar, kami sudah menerima surat keputusan. Dinas menyarankan Ibu mengajukan pindah. Sekolah di kota sedang butuh guru. Bu Ratna diam. Ini kesempatan baik, lanjut kepala sekolah. Gaji lebih layak, lingkungan lebih normal. Normal, kata itu terdengar seperti ejekan. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Bu Ratna duduk di kamar kontrakannya dengan surat pindah di tangan. Kertas itu basah oleh air mata yang jatuh. Tanpa ia sadari, tok, ketukan pintu kembali terdengar. Kali ini, Bu Ratna tahu siapa di luar sana. Ia membuka pintu. Raka berdiri di bawah hujan. Tubuhnya semakin transparan. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya masih menyimpan harap. Ibu dapat surat ya? Tanyanya lembut. Bu Ratna mengangguk. Mereka ingin Ibu pergi. Raka menandok. Kalau Ibu pergi, aku akan berhenti belajar. Dan kalau kamu berhenti? Tanya Bu Ratna dengan suara pecah. Aku akan terjebak. Jawab Raka jujur. Tidak bisa kembali, tidak bisa lanjut. Hujan mengguyur semakin deras. Air menembus tubuh Raka, membuatnya tampak seperti kabut yang sebentar lagi lenyap. Bu Ratna berlutut di depan anak itu. Ibu capek, Raka. Ibu takut. Raka mengangguk. Aku tahu. Aku juga. Bu Ratna menatapnya dalam-dalam. Tapi kalau Ibu tetap mengajar, apa kamu bisa selesai belajar? Raka tersenyum kecil. Kalau Ibu mengajar dengan tulus, aku bisa belajar sampai cukup. Cukup untuk apa? Cukup untuk memilih. Malam itu, Bu Ratna membuat keputusannya. Keesokan paginya, ia datang ke sekolah lebih awal,
Langit masih gelap, hujan belum turun. Ia masuk ke ruang kepala sekolah dan menyerahkan surat pindah yang belum ditandatangani. "Saya menolak pindah," katanya tegas. "Saya tetap mengajar di sini." Kepala sekolah menatapnya lama, lalu menghela napas. "Semoga ibu kuat." Hari itu, hujan turun pelan. Saat pelajaran dimulai, Raka muncul. Tubuhnya masih rapuh, tapi wajahnya terlihat sedikit lebih cerah. "Ibu tidak pergi," katanya. Suaranya penuh kelegaan. Bu Ratna tersenyum, meski air matanya jatuh. "Ibu guru, tugas ibu mengajar." Raka duduk tegak. "Kalau begitu, aku akan belajar sebaik-baiknya." Dan di tengah hujan gerimis yang menyelimuti desa Kalisuren, Bu Ratna mengajar bukan lagi sebagai guru honorer yang ragu, melainkan sebagai penjaga ketulusan yang memilih bertahan meski tahu konsekuensinya. Namun ia juga sadar keputusan ini bukan akhir. Ini hanyalah awal dari pelajaran terakhir yang harus diselesaikan Raka sebelum bangku paling belakang menentukan takdirnya sendiri. Hari-hari setelah keputusan Bu Ratna berlalu dengan cara yang sunyi namun berat. Ia tetap datang paling pagi, membuka kelas, menyapu lantai sendiri jika perlu, dan menunggu hujan dengan perasaan yang tak lagi sama. Bukan menunggu dengan takut, melainkan dengan kesiapan seolah setiap gerimis adalah janji yang harus ia tepati. Raka masih datang, namun tidak sesering dulu. Kadang hujan turun, dan bangku paling belakang tetap kosong. Kadang Raka muncul hanya sebentar, duduk tanpa membuka buku, lalu menghilang sebelum bel berbunyi. Tubuhnya tak lagi sepenuhnya jelas. Ada hari-hari ketika wajahnya tampak seperti kabut yang kebingungan mencari bentuk. Suatu siang, hujan turun sangat halus, hampir tak terasa. Raka muncul dengan senyum kecil. "Bu," katanya pelan, "aku mulai ingat caranya." "Mengingat apa?" tanya Bu Ratna sambil duduk di bangku guru. "Caranya merasa," jawab Raka, "sedih, senang, takut, dan berharap." Bu Ratna tersenyum, meski dadanya terasa perih. "Itu pelajaran yang paling sulit, Raka." Raka mengangguk, "Tapi juga yang paling penting." Hari-hari berlalu. Pelajaran berjalan seperti biasa. Bu Ratna tidak lagi memanggil Raka di depan kelas. Ia mengajarnya seperti mengajar murid lain, tanpa membedakan, tanpa mengistimewakan, tapi dengan hati yang utuh. Dan perlahan, perubahan itu terjadi. Murid-murid kelas 3 menjadi lebih peka. Mereka belajar menolong tanpa diminta, meminta maaf tanpa dipaksa, dan diam ketika ada yang bersedih. Mereka tidak pernah melihat Raka, tapi seolah belajar dari kehadirannya yang tak kasat mata. Seolah ada sesuatu yang menular, bukan ketakutan, melainkan kemanusiaan. Suatu sore, hujan turun lebih lama dari biasanya. Gerimis berubah menjadi hujan. Raka muncul dengan wujud yang paling jelas sejak lama. Wajahnya tidak lagi pucat, matanya berbinar. "Bu," katanya, "aku sudah hampir selesai." "Siap untuk apa?" tanya Bu Ratna, meski ia sudah tahu jawabannya. "Siap memilih." Hati Bu Ratna bergetar. "Apapun pilihanmu, Ibu bangga." Raka tersenyum. "Aku belajar itu dari Ibu." Hujan berhenti, dan untuk pertama kalinya sejak Bu Ratna mengenalnya, Raka tidak menghilang saat hujan reda. Ia tetap duduk, tetap ada. Namun esoknya, langit cerah, bangku paling belakang kosong. Bu Ratna masuk kelas dengan perasaan campur aduk. Ia mengajar seperti biasa, tapi hatinya terasa berbeda. Tidak cemas, tidak takut, hanya sunyi. Hari itu berlalu tanpa hujan. Esoknya juga, seminggu berlalu, 2 minggu, sebulan. Raka tidak pernah muncul lagi. Tak ada gerimis, tak ada dingin yang tiba-tiba. Tak ada bangku basah. Bangku paling belakang tetap kosong kering, biasa, seperti bangku lain. Suatu sore, Bu Ratna bertemu Mbah Wiryo lagi. "Anak itu sudah memilih," kata lelaki tua itu pelan. "Dia kemana?" tanya Bu Ratna. Mbah Wiryo tersenyum. "Ke tempat yang seharusnya. Tidak terjebak lagi. Dia berhasil." "Karina, kamu tidak berhenti mengajar dengan tulus," jawab Mbah Wiryo. Dia menemukan bentuknya. Malam itu Bu Ratna tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak lama. Tahun berganti. Bu Ratna tetap menjadi guru honorer di SD Kalisuren. Rambut sedikit lebih panjang, senyumnya lebih tenang. Ia tidak pernah menceritakan Raka kepada siapapun. Tidak lagi. Namun,
ada satu kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan. Setiap hujan gerimis turun, ia selalu menghitung muridnya sekali lagi. Dan meski yang hadir hanya 10 boratna lalu, tersenyum kecil seolah tahu bahwa kelasnya pernah lengkap dengan cara yang tidak tertulis di absen. Kadang, saat hujan turun sangat pelan, ia merasa bangku paling belakang terasa hangat. Bukan karena ada yang duduk di sana, melainkan karena pelajaran tentang ketulusan telah selesai diajarkan. Dan di desa Kalisuren, orang-orang percaya bahwa jika seorang guru mengajar bukan demi upah atau pengakuan, melainkan demi menjaga satu jiwa agar tidak hilang, maka ia telah mengajar lebih dari sekadar membaca dan menulis. Ia telah mengajarkan cara menjadi manusia.